Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Di sini kami dari kelompok 5 akan menjelaskan terkait pengujian kehilangan daya dielektrik untuk memenuhi mata kuliah teknik tegangan tinggi. Sebelumnya, sebelum masuki pada materi, perkenalkan nama saya Adam Rivaldi Imawan dengan NIM akhir 1007. Perkenalkan, nama saya Mato Ilwafi dengan NIM akhir 1036. Saya Abdul Hafid dengan NIM akhir 1031. Pengertian, di mana kehilangan daya dielektrik atau dielectric loss ini merupakan energi listrik yang hilang dalam bentuk panas ketika bahan isolasi berada di bawah pengaruh medan listrik AC atau medan listrik bolak-balik. Fenomena ini terjadi karena bahan isolasi tidak sepenuhnya ideal dan memiliki rugi daya akibat polaritas molekul yang tidak sempurna, mengikuti perubahan dari medan listriknya. Dalam sistem tenaga listrik, isolasi memegang peran penting dalam menjamin keandalan operasi dan keselamatan sistem. Dielektrik sendiri merupakan bahan non-konduktor seperti karet, gelas, wax paper, di mana dielektrik yang sempurna adalah dielektrik hampa udara. Kemudian dielektrik udara dan bahan dielektrik lainnya terdapat seperti PVC, plastik, FPI, PP, Teflon. Di mana konstruksi dielektrik juga beragam-ragam, mulai dari kabel memakai kombinasi Teflon dan gelembung udara. Tiap lembar konduktor yang disolusikan kemudian dipelintir, baru kemudian diberi jaket dielektrik dan masih banyak lagi. Bahan dielektrik pada suatu kapasitor menghambat aliran arus antara pelatnya. Berbagai bahan digunakan untuk dielektrik seperti pada tabel, di mana seperti pada hampa udara, konstanta dielektriknya itu 1. Kemudian air, konstanta dielektriknya itu 80. Bahan dielektrik dinilai berdasarkan kemampuan mereka untuk mempengaruhi gaya elektrostatis pada suhu tertentu yang disebut dielektrik konstan. Kemampuan dari dielektrik untuk mendukung gaya elektrosis berbanding lurus dengan dielektrik konstan. Tujuan untuk pengujian dielektriknya itu untuk menilai kualitas dari isolasi, mendekati adanya degradasi atau kerusakan pada bahan isolasi, memastikan keandalan peralatan, mendeteksi adanya kontaminasi atau kelembaban dalam sistem isolasi. Untuk parameter yang diuji yaitu ada tegangan uji, tegangan AC, umumnya 0,5 kV sampai 10 kV atau bahkan bisa lebih. Lalu ada arus bocor, di mana arus yang mengalir melalui bahan isolasi. Lalu ada daya aktif dan daya semu digunakan untuk menghitung faktor daya dan tangan delta. Nah, delta ini merupakan indikator kerugian dari daya dielektrik sendiri. Di mana daya dielektrik merupakan kemampuan suatu bahan isolasi dalam menahan tegangan listrik tanpa mengalami breakdown atau kerusakan. Jika kemampuan ini menurun, maka rugi-rugi daya karena arus bocor yang melewati isolasi akan terjadi. Sehingga faktor-faktor yang mempengaruhi daya dielektrik terdiri dari suhu, kelembapan, tekanan, dan kontaminasi seperti debu atau kelembapan yang menempel di permukaan isolator. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Wafi. Baik, izin masuk untuk menjelaskan indeks polarisasi, yang dimana indeks polarisasi atau IP merupakan rasio antara tahanan isolasi pada menit ke-10 terhadap menit ke-1 dalam pengujian DC. IP ini digunakan untuk mengetahui kualitas isolasi. Nilai IP yang rendah menandakan adanya kelembapan, kontaminasi, atau kerusakan pada isolasi. Standar IP menurut IEEE 62/1995. Kemudian berdasarkan pada yang dipertanyakan itu 2.0 sangat baik. Kemudian transformator dengan IP 1,25 itu masih dapat dioperasikan namun membutuhkan pengawasan ketat. Nah, tegangan delta, tangan delta mengukur besar rugi-rugi daya pada bahan isolasi dan membandingkan antara arus resistif dan kompasitif.
Semakin besar nilai tegangan delta, maka semakin besar kehilangan daya akibat isolasi yang buruk. Nah, isolasi ideal memiliki sudut fasa mendekati 90 derajat, di mana Logi resistif mendekati 0, standar IEC 060137 menyebutkan bahwa tegangan delta 0,5% dikategorikan sebagai kondisi baik, sedangkan kurang dari 1% menunjukkan isolasi dalam kondisi buruk. Lanjut. Oke, baik di sini pada kelompok kami mengambil studi kasus transformator pada PLN, yang dimana pengujian di Gardu Indo PLN menunjukkan bahwa nilai IP pada tahun 2016 hanya 1,1, menandakan isolasi dalam kondisi jelek. Setelah dilakukan perbaikan pada tahun 2018, IP meningkat menjadi 1,23. Berada dalam kategori dipertanyakan namun masih dapat dioperasikan. Nilai tegangan delta sebesar 0,39% menunjukkan kondisi isolasi dengan baik. Hasil ini menggambarkan pentingnya pengujian berkala terhadap sistem isolasi. Nah, kemudian di sini ada pengertian arus bocor, yang di mana arus listrik yang secara tidak sengaja mengalir melewati jalur yang seharusnya tidak dilalui. Biasanya melewati bahan isolasi menuju ke tanah atau ground, atau ke bagian konduktif lainnya. Hal ini biasanya terjadi karena kualitas isolasi yang menurun akibat pertama ada kelembapan, kedua ada kontaminasi seperti debu, minyak, dan garam. Kemudian ada penuaan bahan isolasi. Yang keempat ada overheating atau suhu tinggi. Nah, ini untuk ilustrasi arus bocor yang terlihat pada gambar, di mana arus bocor digambarkan sebagai aliran yang menyimpang dari jalur utama, tegangan bola-balik AC, dan mengalir melalui bahan isolasi menuju ground. Ketika tegangan sinusoidal diberikan pada sistem bahan isolasi, seharusnya menghalangi aliran arus ke arah luar yang tampak pada gambar ini. Namun, jika isolasi mulai mengalami penurunan kualitas akibat faktor seperti kelembapan, kontaminasi, atau penuaan, maka sebagian arus akan mulai merembes melewati isolasi tersebut. Arus ini yang ditunjukkan dengan panah hijau menunjukkan simbol ground, disebut arus bocor. Jadi pada tampak gambar, panah hijau itu menunjukkan bahwasanya arus bocor pada insulation, yang dimana aliran ini menciptakan rugi-rugi daya elektrik karena energi listrik berubah menjadi panas, dan dalam jangka panjang dapat merusak peralatan atau menyebabkan gangguan sistem listrik. Kemudian akan disampaikan oleh Hafid. Selanjutnya yaitu di sini ada contoh soal di mana yang pertama itu sebuah trafo akan diuji dengan tegangan 2 kV, lalu arus bocor yang tercatat ada 1 mA dan daya aktifnya 1 watt. Hitunglah nilai tangan. Nomor 2, sebuah kabel daya diuji dengan tegangan AC sebesar 5 kV. Arus yang bocor terukur adalah 2 mA dan daya aktif yang terbaca pada alat ukur adalah 6 watt. Tentukan nilai tangan dan interpretasi hasilnya. Nah, ini ada grafik IP trafo. Bisa dilihat di mana yang grafik warna kuning ini adalah grafik IP primer sekunder, yang warna merah ada IP primer ground, lalu yang ada garis putus-putus ini adalah batas baik, yang dimana nilainya itu 1,25. Hasil pengukuran menunjukkan bahwa nilai IP cenderung meningkat setelah dilakukan pemeliharaan, namun belum dapat mencapai kategori baik, yakni lebih besar daripada 1,25. Hal ini menunjukkan adanya perbaikan kondisi isolasi, tapi masih diperlukan pengawasan rutin.
Sementara itu, nilai tangan delta sebesar 0,39% berada di bawah standar maksimum, yakni 0,5%, menunjukkan isolasi dalam kondisi sangat baik. Ini dapat diartikan bahwa meskipun resistansi belum mencapai optimal, namun kerugian daya akibat arus bocor masih sangat kecil. Kesimpulannya, pertama, pengujian indeks polarisasi menunjukkan bahwa trafo masih aman untuk dioperasikan, namun perlu adanya pemantauan secara berkala. Kedua, nilai tangan delta yang rendah menunjukkan rugi-rugi di elektrik yang masih aman dalam batas aman. Jadi nilai tangan yang rendah itu menunjukkan bahwa rugi-rugi dalam batas aman. Tiga, pengujian ini menggambarkan gambaran menyeluruh tentang kondisi internal isolasi trafo dan dapat digunakan untuk menentukan tindakan pemeliharaan lanjutan. Saya kembalikan lagi ke Adam. Baik, sekian mungkin dari presentasi kelompok kami terkait pengujian daya dielektrik. Apabila banyak kurangnya, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.